Halo, selamat datang di demonstrasi proyek akhir kelompok 5 untuk masa kuliah kecerdasan buatan. Kelompok kami terdiri dari Adrian Dika Darmawan, Ganendra Garda Pratama, Taufik Ali Hazalik, dan saya sendiri Andika Fadlan Janarko. Pada proyek ini, kami mengerjakan topik satu Convolutional Neural Network dengan judul klasifikasi pneumonia pada citra X-ray dada menggunakan ResNet 50 dengan evaluasi komparatif terhadap CNN sederhana. Mengapa pneumonia? Pneumonia adalah satu penyebab kematian utama di dunia, terutama pada anak-anak dan lansia. Diagnosis saat ini dilakukan secara manual oleh radiolog melalui citra X-ray dada dan proses yang membutuhkan keahlian tinggi dan rawan kesalahan akibat kelelahan atau variasi antar pengamat. Nah, tujuan dari proyek kami adalah membangun sistem computer aided diagnosis yang mampu mengklasifikasikan citra X-ray ke dalam dua kelas, normal dan pneumonia secara otomatis. Ada tiga rumusan masalah yang kami jawab. Pertama, seberapa efektif ResNet 50 dengan training learning dalam mendeteksi pneumonia. Kedua, bagaimana perbandingannya dengan model CNN sederhana. Dan ketiga, apa saja pertimbangan etika dalam penerapan AI untuk diagnosis medis. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami memanfaatkan dataset publik dari Kermani et al. Tahun 2018 yang terdiri dari 5.863 citra X-ray dada anak-anak dari Guangzhou, Tiongkok. Nah, selanjutnya rekan saya Ganendra akan menjelaskan dataset dan proses pemrosesan yang kami lakukan. Baik, terima kasih Andika. Saya Ganendra, saya bertanggung jawab atas persiapan data di proyek ini. Dataset yang kami gunakan adalah chest X-ray image pneumonia dari mandiri data yang bisa diakses dari Kaggle atau dari Do juga bisa. Nah, dataset ini sudah tersedia dalam formasi pre-split dengan pembagian seperti berikut. Untuk training set, ada 5.216 image dengan 1.341 labelnya normal dan 3.875 label pneumonia. Untuk validation setnya ada 16 image, masing-masing 8 image per kelas. Test setnya ada 624 image, 234 normal, dan 390 pneumonia. Nah, hal pertama yang kita bisa perhatikan ada adanya ketidakseimbangan kelas atau class imbalance, yaitu dari rasio pneumonia berbanding normal adalah 2,9:1. Pada training data, ini menjadi tantangan penting karena model bisa cenderung memprediksi kelas mayoritas. Nah, sebelum kita masukkan ke model, setiap image kita masukkan beberapa data pre-processing. Pertama kita akan dari size ke ukuran 224 kali 224 pixel sesuai standar inputnya ResNet 50. Lalu kita konversi image grayscale ke RGB dengan modifikasi channel. Normalisasi menggunakan statistik ImageNet. Untuk rata-rata MIA-nya ada 0,485, 0,456, dan 0,406 dengan standard deviation-nya 0,229, 0,224, dan 0,225. Khusus untuk training data, kita juga menggunakan data augmentation untuk meningkatkan keberagaman. Random horizontal flick dengan probabilitas 50%, random rotation hingga 10 derajat, color jitter pada brightness dan contrast sebesar 20%, dan random size crop dengan skala 80-100%. Augmentation ini hanya diterapkan pada training set dan tidak pada validation maupun test set agar evaluasi tetap representatif. Selanjutnya, teman saya Adrian akan menjelaskan arsitektur model dan proses pelatihan yang kami lakukan. Oke, terima kasih Ganendra. Sekarang saya Adrian dan saya mengerjakan implementasi model dan pipeline pelatihannya. Nah, kami menggunakan dua model dalam proyek ini untuk keperluan evaluasi komparatif. Nah, di sini adalah model utama, yaitu ResNet dengan Transfer Learning. ResNet 50 adalah arsitektur CNN dengan 50 lapisan yang dikembangkan oleh et al. Pada tahun 2016. Inovasi utamanya adalah residual connection atau skip connection, di mana jalur pintas yang menjumlahkan input suatu blok itu langsung ke outputnya. Secara matematis, Y sama dengan fungsi F terhadap X ditambah X ini. Mekanismenya ini memungkinkan gradien mengalir langsung ke lapisan-lapisan awal sehingga mengatasi masalah vanishing gradient. Lalu kami juga menggunakan bobot pre-train dari ImageNet, kemudian mengganti classification head terakhir dengan yang pertama itu linear layer dari 248 ke 512 neuron, yang kedua itu aktivasi ReLU, yang ketiga itu dropout-nya sebesar 30%, dan yang terakhir adalah linear layer dari 512 ke 2 kelas output. Nah, strategi fine tuning yang kami terapkan ini awalnya seluruh backbone itu dibekukan atau frozen. Hanya classification head baru saja yang dilatih, kemudian lapisan terakhir yaitu layer 4 di unfreeze untuk fine tuning lebih lanjut.
Model baseline-nya itu adalah CNN sederhana yang dilatih dari 0 dengan 3 lapisan konvolusi. Arsitekturnya jauh lebih ringan dengan channel 3 ke 32 ke 64 ke 128 dilanjutkan dengan flatten dan fully connected layer. Nah, untuk berikut adalah grafik training historinya dari RS-50 dan untuk konfigurasi pelatihannya di sini optimizer kita menggunakan Adam dengan weight decay-nya di sini 1E4. Lalu untuk learning rate-nya sendiri itu 1E4 untuk RS-50 dan 1E3 untuk simple CNN. Lalu untuk batch size keduanya itu adalah 32. Untuk loss function-nya juga keduanya itu cross entropy loss. Lalu scheduler itu reduce error on plateau, di mana learning rate dikurangi setengah jika validasi loss stagnant selama 3 epoch. Dan random seed-nya itu untuk keduanya adalah 42 untuk reproducibilitas. Nah, untuk model CNN ini, model simple CNN ini menunjukkan tanda-tanda overfitting sejak dini, di mana validation loss ini melonjak dari 0,32 di epoch pertama menjadi 0,80 di epoch ketiga, sehingga checkpoint terbaik diambil dari epoch 1. Sementara untuk ResNet 50, dia menunjukkan pelatihan yang jauh lebih stabil dalam 3 epoch tersebut. Selanjutnya, rekan saya Taufik akan mempresentasikan hasil evaluasi lengkap dari kedua modelnya. Baik, terima kasih banyak Adrian. Saya Taufik dan saya jawab pada atas evaluasi model dan analisis hasil eksperimennya. Jadi di sini kita bisa melihat perbandingan model. Dari hal tersebut, lakukan sebuah evaluasi pada tes set yang sebanyak 624 citra. Dan dari hasil tersebut, kita mendapatkan hasil kuantitatif kedua model tersebut. Dari ResNet 50 dan Simple CNN. Dari hal tersebut, di sini di konsol terlihat bahwa ada metrik ResNet dan Simple CNN dan siapa yang menang dalam perlawanan tersebut. Mana di akurasi ResNet 50 menang, precision ResNet 50 menang, recall Simple CNN menang, F1 ResNet 50 menang, Awkrok ResNet 50 menang. Dari itu kita bisa melihat bahwa ResNet 50 unggul di hampir semua metrik yang tersedia dalam model comparison-nya. Mana peningkatan paling signifikan terlihat pada Awkrok yang naik sebanyak 8,86 poin dan specificity yang melonjak 26,49 poin. Di confusion matrix kita bisa melihat di ResNet bahwa dalam true positif yaitu kasus ponomia yang berhasil terdeteksi dengan benar itu tersedia 387 dan true negatif di mana kasus normal yang teridentifikasi dengan benar itu terlihat 105 dan false positif yang di sini 129. Ini menjadi tantangan utama di mana kasus normal salah dan diprediksi sebagai pneumonia. Dan untuk false negatif hanya 3 di mana kasus pneumonia yang luput sangat kecil. Dalam konteks klinis ini false negatif yang jauh lebih berbahaya di mana pasien yang sakit tidak terdeteksi. Maka recall yang 99,23% ini menjadi model yang sangat andal sebagai screening tool. Selanjutnya kita akan melihat kurva ROC ResNet 50 di mana dengan AUC yang sebesar 0,9328 menunjukkan kemampuan yang diskriminatif yang jauh lebih baik dibandingkan Simple CNN dengan AOC 0,8442. Yang menarik dalam hal tersebut adalah ada GradCam CNN. Kita bisa melihat teknik yang membantu kita memahami mengapa model membuat keputusan tertentu. Di mana pada peta panas atau heat map ini menunjukkan area pada cerita X-ray yang paling mempengaruhi prediksi model tersebut. Mana pada kasus pneumonia yang berhasil terdeteksi, kita bisa melihat model memfokuskan perhatiannya pada region berparu-paru, region paru-paru. Mana area yang secara klinis memang relevan karena infiltrat dan konsolidasi paru-paru merupakan tanda khas pneumonia. Ini mengonfirmasikan bahwa model kita
belajar fitur visual yang bermakna secara medis, bukan hanya menghafal pola dari training. Untuk contoh yang false positif, aktivasi heat map terlihat tersebar dan tidak berfokus pada paru-paru. Ini menjadi petunjuk bahwa masih ada ruang perbaikan pada kemampuan generalisasi model. Sebelum menutup, saya izin menyampaikan beberapa catatan penting dari sisi etika dan keterbatasan. Mana sistem ini dirancang untuk alat bantu diagnosis, bukan pengganti radiolog, di mana setiap kebutuhan klinis tetap harus diverifikasi oleh tenaga medis. Kedua, dataset yang kami gunakan hanya mencakup pasien pediatrik dari satu rumah sakit di Tiongkok, di mana generasi ke populasi dewasa atau demografis yang berbeda perlu divalidasi terlebih lanjut. Ketiga, specificity yang 44,87% itu masih tergolong rendah, di mana hampir 55% kasus normal salah diprediksi sebagai pneumonia. Ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu pada pasien sehat. Untuk pengembangan ke depan, kami merekomendasikan sebuah penerapan class weighting atau focal loss untuk mengatasi class imbalance, threshold tuning yang berbasis keseimbangan klinis antara false positif dan false negatif, dan validasi eksternal pada dataset multipusat yang lebih beragam. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami dan mohon maaf jika ada perkataan salah.